down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita akan belajar mikrotik akses. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mikrotik itu diakses. Jadi, mikrotik itu bisa diakses ketika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Itu bisa menggunakan yang real device atau non-real device yang bisa kita install di PC. Nah, jadi aplikasi apa saja sih yang menjadi jembatan agar mikrotik yang tercolok pada PC kita bisa diakses? Nah, itu kita bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi ya teman-teman. Nah, caranya itu bisa menggunakan keyboard, serial console, SSH, Winbox, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, saat ini banyak yang menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotiknya. Cara installnya, kalian bisa coba search install Winbox, lalu klik yang ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian pilih yang bawah ini, terus pilih yang Windows 64 bit atau terserah kalian ya teman-teman. Lanjut, selain menggunakan Winbox, di sini kita juga bisa menggunakan FTP. Fungsinya itu untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga kita menggunakan yang API, itu biasanya untuk network programming. Selain itu, kita bisa menggunakan QuickSet dan webfeed yang berbasis HTTP. Jadi ntar kalian mengaksesnya di web browser. Kemudian ada mikrotik tip app. Jadi ini itu misal kalian ingin mengecek mikrotik interface bandwidth-nya itu berapa secara real time. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita tidak perlu khawatir jika tidak memiliki real device, karena nanti kita akan menggunakan lab virtual environment yaitu Pinet Lab. Jadi ini seperti Cisco teman-teman. Jika Cisco kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer. Sedangkan kalau mikrotik itu kita bisa menggunakan Pinet Lab. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, di mana di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengakses router board dengan Winbox. Jadi, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Nah, untuk aplikasi Winbox itu hanya untuk Windows. Terkait macOS dan Linux, bisa kalian coba search saja ya. Bisa kalian lihat ini adalah tampilan dari Winbox. Jadi di sini caranya kalian bisa hubungkan antara router dan laptop menggunakan kabel LAN. Nah, dan dia terhubung di Ether 2. Di sini kalian bisa hubungkan ke Ether 2, 3, 4 dan seterusnya. Asalkan jangan port yang pertama dulu, karena itu ada firewall-nya teman-teman. Nah, jadi kita fokuskan ke port 2 atau setelah-setelahnya. Nah, jika lampunya sudah menyala, tandanya kalian sudah berhasil menyambung mikrotiknya. Nah, tapi kali ini kita akan membuat perangkat mikrotik dalam bentuk virtual. Jadi kita akan menggunakan Pinet Lab, yaitu lab environment yang akan kita gunakan secara virtual. Jadi Pinet Lab itu multi-platform seperti vendor mikrotik, Cisco itu semuanya bisa. Oke, untuk caranya kita bisa langsung praktek saja. Kalian bisa masuk ke browser, lalu ketik mikrotik.com, lalu enter. Nah, kita sudah di web mikrotik ya teman-teman, lalu masuk ke bagian software. Lalu scroll ke bawah, kita klik yang cloud hosted router. Nah, di sini kita akan mendownload CHR. Di sini ya teman-teman bisa pilih yang raw disk image, yang ini. Klik saja, maka akan otomatis ke download. Karena saya udah download, maka saya nggak akan downloadnya lagi. Lalu kita perlu mengimport file CHR-nya
Untuk itu perlu aplikasi yang namanya WinSCP. Caranya kalian bisa search saja download WinSCP. Download WinSCP. Lalu klik ini. Jika sudah, kalian bisa langsung klik ini untuk mendownloadnya. Selanjutnya, kalian perlu menyiapkan file pinetnya. Kalian bisa coba search pinetlab.com. Kalian enter. Nah, ini itu untuk kita import menggunakan aplikasi VMware atau VirtualBox. Dan download yang paling atas ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa klik file pinetnya 2 kali saja, kemudian nanti akan muncul, kalian akan pilih masuk ke, biasanya otomatis ke VMware. Nah, tapi nanti saya akan masuknya menggunakan VirtualBox dikarenakan menggunakan VMware itu tidak bisa. Nah, terus nanti itu kalian bisa kasih nama, misal Pinetlab, lalu kalian bisa pilih tempat menyimpannya. Kemudian bisa kalian import saja langsung. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, jadi, jika remote-nya sudah selesai, kalian bisa langsung saja nyalakan virtual mesinnya. Di sini kita login sebagai root ya teman-teman. Kita enter. Passwordnya kalian bisa menggunakan Pinet. Jika sudah diganti, maka masukkan password sesuai yang kalian buat. Saya masukkan passwordnya, lalu enter. Jika sudah di virtual mesinnya, kita akan buka WinSCP. Oke, di sini saya sudah buka WinSCP-nya. Kemudian kita akan meremote-nya ya teman-teman. Nah, untuk file protokolnya, kita pilih yang SCP. Lalu untuk hostname-nya, itu kita bisa ketik IP address dari Pinetlab tersebut. Jadi IP address dari ini ya teman-teman. 192.168.7.247. Nah, untuk portnya itu masih 22 ya teman-teman. Untuk username-nya kita gunakan root. Dan untuk passwordnya, jika kalian belum mengkonfigurasi, maka bisa diisi Pinet saja. Lalu kalian bisa klik login. Nah, kemudian kita akan mengupload dari file CHR. Kita bisa pergi ke bagian sini, lalu ke OPT ya teman-teman. Selanjutnya Unetlab, lalu add-on, selanjutnya Kemu. Nah, di sini kalian bisa klik kanan lalu buat folder baru. Nah, di sini saya sudah buat foldernya dengan nama Mikrotik lalu versinya. Nah, kalian bebas akan menamainya apa. Kalian cukup klik new, kemudian masuk ke, kan kalian sudah klik kanan, terus nanti ada pilihan new, kalian pilih new lalu pilih yang directory. Nah, jika sudah buat direktorinya, cukup klik kanan. Inilah kalian bisa mengupload file CHR-nya. Kalian bisa cari di sini di PC kalian tempat tadi kalian meletakkan CHR yang sudah di-download. Nah, di sini saya sudah ada CHR-nya. Nah, untuk menguploadnya bisa klik kanan saja pada file CHR-nya. Pada file CHR-nya lalu bisa klik yang upload. Yang ini ya, teman-teman.
lalu di oke saja. Karena di sini saya udah upload, maka saya nggak akan upload lagi. Nah, jika sudah diupload, file CHR ini akan pindah ke folder yang kita buat tadi. Tapi namanya itu masih CHR ya teman-teman. Nah, kita perlu mengubah formatnya nih. Format kalian ubah menjadi seperti ini, HDA titik kicau 2 dengan cara klik kanan, kemudian klik rename. Lalu bisa kalian ubah. Jika sudah, maka tampilannya akan putih seperti ini ya teman-teman, nggak seperti ini. Nah, setelah diupload, kalian bisa kembali lagi ke VirtualBox atau VMware kalian ya teman-teman. Kalian harus dulu menjalankan perintah. Di sini kalian menjalankan perintah /opt /unetlab /wrappers /unl _wrapper. Lalu spasi -a spasi fix permission. Kalian kasih S ya. Lalu enter. Lalu kita pergi ke browser. Di sini saya sarankan menggunakan Firefox ya teman-teman. Jika menggunakan Chrome, maka kita perlu mengkonfigurasi yang lainnya lagi. Kita ke Firefox. Lalu kita ketikkan IP yang ada di VirtualBox tadi, yaitu 192.168.7.247. Bisa kita cek lagi. Lalu kita enter. Di sini kalian login dulu, masukkan email, password, lalu pilih yang ini tuh, kalian pilih yang konsol. Lalu masukkan kodenya. Kemudian kalian bisa langsung saja login ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba buat lab yang baru. Kalian bisa klik yang atas ini. Lalu kita beri nama, misal belajar mikrotik dulu. Lalu bisa kita kita beri nama belajar mikrotik dasar. Lalu bisa kalian add. Nah, oke, kita akan coba buat yang baru dengan klik kanan, lalu Node, pilih mikrotik router OS. Kalian scroll, kemudian di bagian Kemu option, kita bisa hapus saja. Lalu kita save. Lalu kita klik kanan lagi, pilih yang network. Di sini saya akan menamainya dengan ISP. Lalu type-nya kita pilih yang manajemen cloud.
Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita bisa sambungkan saja kabel mikrotiknya ke ISP kita. Seperti ini. Kita bisa save. Kita bisa langsung menyalakan mikrotiknya saja. Selanjutnya kita akan buka terminalnya. Jika punya kalian gak bisa dibuka seperti ini, kalian bisa klik samping ini, lalu klik yang HTML console, maka ini akan restart. Kemudian kita bisa klik terminalnya dengan cara klik mikrotik 2 kali ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Jika sudah, kalian bisa login saja menggunakan admin, lalu enter. Ini baru, kalian bisa skip atau enter saja bagian passwordnya, lalu bisa klik Y, lalu key. Oke, di sini kita diminta untuk mengisi new password, kita skip saja, bisa dengan CTRL-C. Oke, kita udah bisa login nih. Setelah kita login, kita bisa cek IP-nya dengan meremote di Winbox-nya. Di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita langsung saja buka Winbox. Kita bisa masukkan IP-nya untuk login ya teman-teman. Bisa kita cek 192.168.43.211. Kita coba cek lagi. Oke, lalu loginnya admin ya teman-teman. Passwordnya itu kosong. Nah, di sini kita bisa langsung connect saja. Di sini saya sudah bisa login ke mikrotiknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi mengakses router port dengan Webfig. Jadi, nanti kita akan mengaksesnya melalui web browser, jadi nggak pakai Winbox. Nah, Webfig itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Oke, kita langsung saja praktek Webfig-nya ya teman-teman. Caranya, kalian bisa buka Winbox tadi. Ini kita bisa buka Winbox, lalu klik bagian IP, lalu address. Nah, di sini kita sudah ada IP-nya ya teman-teman. Dengan IP ini kita akan coba menggunakan Webfig. Ini saya copy dulu IP-nya. Kemudian masuk ke Firefox. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. 192.168.141, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, jadi Webfig ini tampilannya hampir mirip sama Winbox ya teman-teman. Ini bisa jadi opsi lain ketika kita nggak bisa meremote mikrotik melalui Winbox. Jadi fungsinya kurang lebih sama. Ini kita akan bahas juga mengenai quickset yang ini. Jadi menu quickset adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router pada mikrotik secara lebih cepat. Tapi dengan menu ini kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik kita hanya dalam satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan mikrotik virtual, maka kita nggak bisa menggunakan menu quickset ini. Lalu quickset juga hanya ada pada mikrotik yang mempunyai interface wireless. Kita lanjut lagi ke materi remote access, telnet, dan SSH. Jadi telnet dan SSH ini merupakan metode akses mikrotik yang bisa kita coba. Mereka itu based on terminal. Jadi kita bisa menggunakan CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal dari Winbox, dan terminal dari Webfig. Nah, itu juga digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Bisa juga untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Kita cek untuk portnya dengan perintah
print, di type. Lalu kita enter. Kita masukkan perintah lagi IP/IP service. Lalu kita enter. Lalu jalankan perintah print, enter. Oke, bisa dilihat untuk telnet portnya itu 23 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan coba di terminal di PC atau laptop kita. Tapi sebelum itu kita perlu install dulu telnet client di PC kita. Caranya dengan klik control panel, lalu pilih programs, lalu pilih program and features, lalu klik yang turn windows ini. Kemudian teman-teman scroll saja sampai menemukan telnet client. Nah ini, ya kalian belum dicentang, bisa dicentang dulu, lalu klik OK dan bisa ditunggu proses instalasinya. Karena saya akan langsung buka command prompt. Perintahnya itu telnet spasi, lalu masukkan IP mikrotiknya yang tadi ya teman-teman. Bisa kita cek dulu. Satu 192.168.75.141. Nah, karena portnya masih default, jadi nggak perlu dimasukin, bisa langsung enter saja. Nah, di sini kita akan login menggunakan admin ya teman-teman. Lalu enter. Untuk passwordnya itu kosong, bisa enter saja. Nah, oke, di sini kita nggak perlu repeat password dan masukkan password. Oke, bisa kalian Ctrl+C. Oke, kita sudah bisa meremote mikrotik menggunakan telnet. Nah, sebenarnya kita bisa custom portnya ya teman-teman. Caranya kalian bisa masuk ke Winbox. Caranya itu kita ke Winbox, kemudian IP, lalu service. Menu telnet di sini kita ganti portnya sesuai keinginan. Kita bisa klik telnet. Kalau ingin kalian ganti berarti kita meremote di terminal menggunakan perintah telnet IP, kemudian masukkan portnya. Untuk metode remote menggunakan SSH. Untuk SSH saya menggunakan putih. Kalian bisa download dulu. Nah, kemudian jika sudah dibuka, kita langsung masukkan IP mikrotiknya yang tadi, yakni 192.168.75.141. Nah, untuk port SSH teman-teman bisa lihat di sini untuk port defaultnya SSH itu 22 ya teman-teman. Kalau sudah bisa langsung open. Oke, di sini kita loginnya admin ya. Lalu enter. Passwordnya kita bisa kosongkan, Ctrl+C. Nah, di sini kita sudah bisa remote menggunakan telnet dan SSH ya teman-teman. Setelah kita remote dengan telnet dan SSH, saya akan membahas materi terakhir, yaitu serial console. Jadi teman-teman, ada cara lain nih untuk mengakses mikrotik kita tanpa menggunakan IP dan MAC address, yaitu menggunakan port serial console. Port serial console itu ada di router boardnya. Itu kita nggak perlu khawatir kalau ada koneksi terputus. Dengan port console
Dengan port serial console itu bisa juga jadi alternatif lain ketika kita nggak bisa mengaksesnya dengan Winbox. Dengan cara ini, kita hanya bisa mengaksesnya dengan metode CLI atau mode teks, nggak bisa dengan mode GUI ya teman-teman. Tapi nggak semua mikrotik bisa kita remote dengan cara ini. Hanya mikrotik yang punya port serial console saja yang bisa melakukan itu. Portnya seperti ini ya teman-teman, dan biasanya hanya router kelas menengah hingga kelas tinggi saja yang mempunyai port serial console. Contohnya itu ada mikrotik, CCR, dan lainnya. Di serial console itu menggunakan program Hyper Terminal dengan baud rate 115200, data bits 8, parity non, stop bit 1, dan flow control 0. Jadi itu adalah spesifikasinya ya teman-teman. Nah, untuk bentuk kabelnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ntar tinggal dicolokkan ke port serial konsolnya aja. Oke, sekian penjelasan di video kali ini. Next di video selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.